Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Firdawati Bija SPD. Saya mewakili guru SMP Negeri 8 Sigi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato dengan tema peran sekolah dalam pengurangan risiko bencana. Mencermati undang-undang tentang kebencanaan, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Palu, Sigi, dan Donggala merupakan bencana alam terdahsyat yang dirasakan masyarakat Pasigala. Karena kejadian gempa, tsunami, dan likuifaksi telah memporak-porandakan tatanan kehidupan, kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan nyawa, serta trauma psikologis. Ribuan anak-anak sekolah menderita akibat kejadian bencana ini. Banyak anak-anak yang tak kembali bersekolah karena kejadian gempa yang menimpa diri dan keluarganya. Penderitaan seperti ini tidak boleh lagi terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmauan, dan tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi risiko bencana. Setelah kejadian alam yang dahsyat ini, kita akhirnya sadar bahwa kita hidup di wilayah yang memang rawan bencana. Untuk itu, diperlukan pendidikan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Pengetahuan dan kemampuan saja tidak cukup untuk mengurangi resiko bencana. Yang diperlukan adalah tindakan nyata dari setiap orang dalam pengurangan resiko bencana. Masyarakat sekolah, baik kepala sekolah, guru, petugas administrasi, komite sekolah, dan siswa perlu tahu dan mempunyai sikap mau dan dapat melakukan tindakan tersebut agar tercipta budaya baru di wilayah rawan bencana. Jadi, pengurangan risiko bencana dimulai dari sekolah. Hendaknya tidak menjadi penghias bibir saja, tetapi menjadi kenyataan bagi siswa di sekolah. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana sudah harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak tahapan awal sekolah. Melalui tindakan nyata dalam pengurangan risiko bencana di sekolah, pihak PKPA melakukan berbagai program pendampingan pendidikan mitigasi bencana yang dimulai dari pembentukan tim siaga bencana sekolah,
melakukan pelatihan pengurangan risiko bencana, menentukan peta kerawanan bencana dan jalur evakuasi, serta pembuatan silabus mitigasi bencana berbasis konten lokal. Mata pelajaran dan ekstrakurikuler yakni Pramuka dan PMR dimulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, MTS. Dewan juri yang saya hormati, peran warga sekolah dimulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah wajib melakukan advokasi kepada pemerintah dalam konteks pembangunan fisik gedung sekolah dan fasilitas pendukung yang tahan bencana. Selain itu, yang tak kalah penting, kepala sekolah bertanggung jawab pada penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan. Misalnya, memastikan mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan mitigasi bencana berbasis lokal dalam proses pembelajaran. Selain kepala sekolah, peran guru sangat penting karena harus memahami dan mampu menjelaskan prosedur dan prinsip-prinsip kegawat daruratan, mengetahui rute evakuasi, aktif dalam kegiatan simulasi bencana, mengenali karakter siswa termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, serta dapat mengintegrasikan pendidikan mitigasi bencana berbasis lokal. Peserta didik harus mengetahui dengan bijak jalur dan pusat evakuasi, serta akrab dengan peralatan keselamatan. Anak-anak wajib aktif mengikuti kegiatan latihan simulasi dan memiliki kesadaran, solidaritas, serta kerjasama dengan guru maupun antar siswa dalam menghadapi situasi bencana. Siswa juga harus mengenali potensi, sumber, dan karakteristik bencana, serta peringatan dini yang digunakan oleh sekolah. PKPA dan NGO lainnya hanya menstimulasi proses dan memberikan fasilitas dan bekal pengetahuan kebencanaan awal. Namun sekolah sebagai sumber informasi dalam pembelajaran harus berperan aktif dalam pengurangan resiko bencana di Lembah Kaili, terkhusus di Kecamatan Tanam Bulafa. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya membacakan sastra lisan Kaili yang disebut dengan Kayori di Sulawesi Tengah mengenai kebencanaan sebagai pesan lokal. Kalau ada salah kita di dunia, pasti gempa lagi. Gempa ini dari perilaku kita di dunia. Bila kita tidak sesuai adat, kita akan gempa lagi. Demikian pidato singkat saya, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.